Spiritual Building Training kelas PK, membangun diri meraih mimpi bersama Ustadz Dr. Eri Prasetyo SHMPSI. Liputan selengkapnya berikut ini. Spiritual Building Training SBT atau pelatihan pembangunan spiritual adalah program pelatihan yang dirancang untuk mengembangkan aspek spiritual seseorang. Tujuan utama dari pelatihan ini adalah membantu peserta untuk mencapai keseimbangan batin, meningkatkan kesadaran diri, serta membangun hubungan yang lebih dalam dengan tujuan hidup dan nilai-nilai spiritual mereka. SBT tahun 2024 dilaksanakan pada Rabu, 30 Oktober di Aula Terbuka depan Masjid Anida Kompleks Madrasah. SBT bersama Ustadz Dr. Eri Prasetyo SHMPSI mengambil tema, membangun diri meraih mimpi. Peserta SBT adalah siswa-siswi kelas program khusus atau kelas PK Tahfiz 7A, 8A, 9A, dan PK Sains 7B. Selain siswa kelas PK, beberapa siswa yang membutuhkan konseling dipilih guru BK untuk mengikuti kegiatan motivasi ini. Sebelum acara dimulai, Kepala Madrasah memberikan sambutan. Anak-anak lebih termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Menjadi pribadi Islami yang luar biasa. Maka saat ini kami meminta dan menginginkan anak-anak semuanya, selain pribadi yang tadi berakhlakul karimah tapi juga tangguh. Setiap dari kita pasti punya mimpi. Mimpi boleh dan harus, tetapi jangan hidup di dalam mimpi. Artinya apa? Kita punya impian, kita punya cita-cita. Maka ketika kita punya cita-cita ataupun impian, pasti kita mesti ada usaha, ikhtiar, dan doa. Ada enggak yang pengen jadi presiden? Itu kan impian, cita-cita. Ada yang pengen jadi ustaz-ustazah? Ada. Ada yang pengen jadi hafidh-hafidhah? Ada. Pakai apa itu semuanya? Pasti ada usaha dan ikhtiar serta doa, semuanya diserahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika kalian tidak punya impian, ya pasti kalian yang kalian lakukan adalah ya biasa-biasa saja, tanpa ada semangat. Yang penting aku sekolah, ketemu konco dan sebagainya. Tetapi jika kalian punya cita-cita, punya impian, insya Allah pasti punya semangat yang berbeda. Apalagi kalian berada di tengah-tengah kelas yang program khusus. Ada yang pengen menghafalkan Al-Quran, mungkin kalau di madrasah kita baru 5 juz, tapi nanti ketika kalian lebih dari 5 juz, itu lebih baik lagi, diteruskan lagi di tingkat madrasah aliyah atau di pesantren di berikutnya. Dan seperti itu. Tetapi jika mau hidup hanya monoton dan tanpa ada ghirah, semangat untuk kita belajar, ya sama saja. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita diminta di sana Iqra', bacalah. Berarti apa? Belajar. Bagaimana bisa belajar menghafalkan Al-Quran? Iso maca sik, paham huruf. Ketika diberi fathah, kasroh, dhammah, ada tasdidnya, ada sukunnya, bagaimana membacanya. Setelah itu pahami maknanya, dihafalkan dengan baik. Ketika menghafalkan bagaimana? Tidak mudah, yang jelas. Ketika menjadi orang yang berhasil, tidak mudah dan tidak gratis. Mengapa tidak mudah? Pasti kita meluangkan banyak waktu untuk menghafalkan. Kita harus punya prinsip Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini yang perlu kita pegang, yang dari Allah, sebagai semangat kita untuk menjadi anak yang nanti bisa menghafalkan Al-Quran. Di sini juga ada kelas sains, menjadi ilmuwan. Selain dia ilmuwan basic dengan ilmu umum, tetapi ada basic agama yang harus selalu dibawa. Agar apa? Ketika dewasa kalian bekerja, semuanya adalah koridor Islam, sehingga tidak terjadi hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama Islam.
Jadi anakku semuanya, tolong pada pagi hari ini, kegiatan ini kalian ikuti dengan baik. Semua yang diinstruksikan, yang diberikan nasihat, saran dari Ustadz Eri, diikuti semuanya. Mudah-mudahan menjadi manfaat barokah untuk semuanya, menjadi anak-anak yang sukses, soleh, solehah, sukses di dunia wal akhirah, jadi kebanggaan orang tua, agama, nusa dan bangsa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, banyak kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Eri sebutan akrabnya adalah Ketua KPAI Sesoloraya dan juga pimpinan Pondok Pesantren Baitul Ilmi, di mana seluruh santrinya penyandang disabilitas. Selain dosen di sebuah universitas, Ustadz Eri juga bekerja di sebuah rumah sakit internasional di kota Solo pada bagian poli tumbuh kembang anak. Berikut ini sebagian dari jalannya SBT. Kuncung. Maka kuncung. Oke, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Dari bangun tidur, kita sudah dihadapkan pada banyak pilihan. Kalian bangun tidur mau mandi, silahkan. Kalian bangun tidur mau ambil air wudhu, sholat, silahkan. Bahkan kalian mau tidur lagi pun silahkan. Resiko tanggung sendiri. Habis pulang sekolah nanti, kalian melakukan apa? Silahkan. Mau bermain, mau belajar, main HP dan sebagainya, silahkan. Nanti malam tidur jam berapa? Silahkan. Hidup itu sesungguhnya pilihan. Kalian dulu mau masuk sekolah di sini pun pilihan. Tapi sayangnya, menurut pendapat kami, banyak di antara kita ini kita tidak sadar memilih. Konsekuensinya apa? Pasti ada masalah kalau kita nggak sadar memilih. Misalnya, saya kasih contoh. Banyak pilihan untuk berteman, tapi ternyata kalian memilih untuk pertemanan yang tidak sehat. Termasuk di usia kalian ada yang suka merokok, ada di usia kalian suka bolos dan sebagainya. Padahal sebenarnya kalau kita ini sadar untuk memilih, kita tentunya harusnya menghindarkan yang seperti itu. Nah, resikonya apa? Konsekuensinya apa? Pasti kalian akan menghadapi masalah. Mungkin teguran dari sekolah, mungkin dari orang tuamu, bahkan sampai dengan konsekuensi terburuk, kalian harus berhenti dari sekolah. Sadarlah bahwa kita ini sedang beriringan menuju sebuah lembah kematian. Entah pakai cara apa, karena orang mati itu nggak harus lihat usia. Mau sehat, mau tidak sehat, kalau Allah sudah kun fayakun, segala sesuatu terjadi, kita bisa apa? Tidak ada artinya kesombongan di antara kita. Saya percaya, kalian ini orang-orang hebat yang terpilih untuk hafalan-hafalan itu. Tapi saya nggak pernah hiptoh. Saya tidak pernah iri. Karena apa? Saya lebih iri kalau ayat-ayat dalam Al-Quran itu hidup dalam hati sanubarimu, bukan untuk pamer. Paham tidak? Mari saya kasih kisah apa yang pernah saya lalui 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu kurang lebih jam 2 siang, saya pulang kerja melewati ruang ICU. Ada seorang ibu yang sedang nangis. Padahal saya sudah lewat, tapi terketuk hati saya untuk balik lagi. Saya menanyakan, Bu, Ibu, ada apa kok Ibu nangis? Suami saya, Pak. Suaminya kenapa? Hari ini harusnya jadwal operasi. Jam 8:30 tadi harusnya operasi. Tapi dia ngamuk. Alat-alat medisnya dilepasi semua. Dari infus, oksigen semua dilepasi. Dan saya kewalahan karena tidak ada anak pada diri kami. Kemudian singkat cerita, saya masuk ke ruangan tindakan. Saya masuk ke ruangan operasi, ketemu sama pasien ini. Saya tanya, Pak, katanya operasi hari ini. Betul, Pak. Tapi kenapa kok Bapak ngamuk? Kenapa alat-alat medisnya Bapak ambil selepas seperti itu? Bapak belum siapkah? Apa kata beliau ke saya? Lillahi ta'ala, lahir batin, saya siap operasi hari ini. Saya siap. Lantas kenapa kok Bapak marah-marah kayak gitu? Apakah ada yang membuat Bapak kecewa? Tidak. Apa Bapak kecewa sama dokternya? Tidak. Bapak kecewa sama rumah sakitnya? Tidak. Apa yang membuat Bapak kecewa? Anak-anak saya. Ada apa dengan anak-anaknya Bapak? Jadi beliau berkisah. 2 minggu yang lalu dia divonis kena cancer, ada kanker, stadiumnya X. Kemudian Bapak ini ceritalah sama anak-anaknya. Ditelepon anak pertama sampai anak ketiga. Le, Dok, Mas, Mbak, Bapak kena kanker. 2 minggu lagi Bapak harus operasi. Tolong kalian pulang.
temani bapak untuk operasi. Bapak sudah rindu sama kalian, bapak rindu sama cucunya bapak, tolong datang ya nak ya. Apa jawaban mereka? Insya Allah Pak, kami akan datang. Hari Selasa malam, karena operasinya hari Rabu, tidak ada anak pun yang datang. Kemudian Rabu pagi, bapak dengan langkah yang gontai, bermalas-malasan pergi rumah sakit, karena tidak ada anak yang datang. Ditelepon satu persatu saat di rumah sakit. Anak pertamanya, Mas, Kak, gimana? Kamu bisa pulang Kak? Aku nggak bisa pulang Pak, pekerjaanku banyak. Bapak butuh uang berapa? Saya transfer saat ini juga. Anak pertamanya sukses, seorang pengusaha kaya raya. Anak kedua, ini pengusaha properti yang ada di Singapura. Nah, kakakmu nggak bisa pulang, kamu pulang ya, namanya bapak operasi. Nggak bisa Pak, kalau seandainya saya bisa pulang, masih 2 bulan lagi. Bapak nggak usah mikir biayanya, saya akan tanggung semua biayanya. Sukses. Anak yang ketiga, anak yang paling kecil ini, Ragile ini, sukses juga. Dia punya perusahaan visil, punya perusahaan minyak, kelapa sawit, dan karyawannya ribuan, punya perusahaan yang besar sekali. Nah, ini kakakmu nggak bisa pulang, kamu pulang ya, namanya bapak operasi. Nggak bisa Pak, kalau saya bisa pulang baru 6 bulan lagi, itu paling cepat. Bapak nggak usah mikir biayanya, saya akan penuhi apa yang menjadi kewajiban kita untuk dibayarkan ke rumah sakit, seperti itu. Nah, kemudian bapak ini nangis. Waktu bapak ini nangis, saya peluk, tangannya tremor itu berdek, ada di samping tangan saya. Saya mengatakan apa? Bapak, anak-anak sibuk semua ya, nggak ada yang ada di samping bapak untuk nemenin. Apa kata beliau ke saya coba? Saya merasa gagal dalam mendidik anak. Padahal kalian tahu, tiga-tiganya anak itu sukses semuanya, nggak ada yang miskin sama sekali. Semua punya sukses, tiga-tiga anaknya ini. Tapi bapak ini mengatakan apa? Saya merasa gagal dalam mendidik anak. Kenapa bapak bisa mengatakan seperti itu? Tanya saya. Saya ingat Pak, waktu anak saya lahir dulu, saya kumandangkan kalimat tauhid, saya adani telinganya, supaya harapan saya kelak di kemudian hari nanti, anak saya itu bisa bermanfaat bagi orang tuanya dunia dan akhirat. Tapi hari ini, ketika saya berkalang dengan maut, tidak ada satu anak pun yang ada di samping saya. Apa kata beliau ke saya? Saya merasa gagal dalam mendidik anak. Kemudian pulang dari rumah sakit, saya nyetir itu nangis. Karena saya belum lama ingat, saya takziah, saya melayang. Ada sahabat saya yang meninggal. Bapaknya sudah mau dimasukkan ke liang lahatnya, anaknya baru datang. Dia tidak bisa melihat wajah bapaknya untuk yang terakhir. Dia tidak bisa nyolatkan jenazah bapaknya. Dia tidak bisa memandikan bapaknya. Padahal kita ingat, waktu kita kecil, kita dimandikan bapak. Waktu kita kecil, kita diajak bermain sama bapak. Tapi saat hari terakhirnya bapak di dunia, anaknya nggak ada di samping. Dan ini sebuah pukulan berat bagi saya. Nanti banyak di masyarakat bakal terjadi seperti itu. Anaknya masih sibuk dengan urusan dunia. Dan saat peristiwa terakhirnya saja, anaknya tidak bisa meninggalkan pekerjaannya untuk orang tua. Kemudian selesai dari kejadian ini, saya sholat. Saya selesai sholat, saya membaca hadis. Ada yang menjadikan saya baca hadis itu membuat saya nangis. Yang pertama, saya baca hadis riwayat Ibnu Majah. Ini hadis sahih banget. Dikisahkan saat itu Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah bertanya seperti ini, wahai para sahabat, tahukah kalian yang disebut dengan mandul? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, bukankah mandul itu orang tua yang tidak punya anak? Oh bukan sahabat. Lantas mandul itu apa ya Rasulullah? Dengarkan baik-baik. Mandul itu adalah orang tua yang memiliki anak, namun ternyata orang tua tersebut gagal menjadikan anaknya soleh maupun solehah, dan anak tersebut tidak membawa manfaat bagi agamanya Allah. Itu yang pertama. Dan ayat kedua ini yang membuat saya nangis. Ternyata tidak semua doa anak itu mustajab atau dikabulkan sama Allah, kecuali hati anak itu bagaimana? Waladun solihun. Ingat, hanya 3 perkara yang menyelamatkan kita dari siksa kubur dan siksa api neraka. Salah satunya doa anak yang soleh maupun soleh. Saya teringat anak-anak sekarang ini banyak yang melakukan maksiat.
dari sama orang tuanya berani, tidak ada adabnya, tidak ada sopannya. Nah, kemudian orang tua kalian misalnya diwafatkan sama Allah, meninggal, dan kalian mendoakan orang tua kalian, nyolatkan jenazah orang tua kalian. Kalian tahu nggak? Harusnya doa kalian itu menjadi syafaat bagi orang tua. Tapi karena hatimu kotor, sholat tidak pernah mau, suka berbuat maksiat, maka doamu itu terhalang. Mendoakan dirimu sendiri aja gak dikabulkan, apalagi mendoakan orang lain. Paham tidak? Jadi saya tuh tidak pernah iri, nak. Kamu, wah, nampak menonjol dalam bidang apapun. Tidak iri, saya tidak pernah gitu. Saya lebih iri, Al-Quran itu hidup dalam hatimu. Jadi perilakumu sehari-hari mencerminkan perilaku Al-Quran. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk sombong-sombongan. Paham tidak? Bagaimana tadi dikatakan ibu kepala itu, akhlak nur karimah, itu yang terjadi. Salah satu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu apa sih? Doakan setiap saat, bagi siapapun, termasuk hari ini kamu menjumpai siapapun, itu sedekah yang luar biasa, sedekah doa yang luar biasa, karena malaikat Raqib Atid persis akan membayarnya dengan cara yang sama. Nah, sekarang saya akan deskripsikan tentang sukses, supaya kalian tidak salah memprediksikan tentang kata sukses ya. Anak-anak, selama ini sukses identik dengan yang namanya kekayaan. Dia menjabat apa, dia punya apa, dan sebagainya. Saya katakan itu salah besar, nah. Itu hanya bonus doir yang kecil saja. Kalian tahu deskripsi atau definisi sukses? Ini dengarkan saya, nanti saya akan tanya sama kalian apa itu arti sukses ya, dengarkan. Sukses adalah, ingat nih, dengarkan kata saya, nanti saya akan melemparkan pertanyaan ini ke kalian supaya memang definisi atau deskripsi sukses ini terpaut dalam hati kalian. Dengarkan ya. Sukses adalah orang yang berhasil menangkap batu yang dilemparkan kepadanya. Saya ulang lagi. Sukses adalah orang yang berhasil menangkap batu yang dilemparkan kepadanya. Kemudian batu itu bukan dilemparkan kembali, dilemparkan balik, tapi batu itu dia tangkap dan dia tata menjadi pondasi. Dan orang itu adalah menjadi orang-orang yang tangguh, kata Ibu Kepala tadi. Orang-orang yang kuat, orang yang tahan uji. Kalau kalian mau jadi apa itu hanya bonus riak-riak kecil saja. Sekarang saya mau tanya sama kalian, tolong jawab jujur. Hello, lihatnya ke saya. Saya mau tanya sama kalian, tolong jawab jujur. Pernah ngerasakan dibentak sama orang tua enggak? Dihukum sama orang tua pernah enggak? Saya mau tanya, kalau kalian dihukum sama orang tua, dibentak sama orang tua, itu apakah orang tuamu membenci kamu? Yakin? Kalian tahu pil? Pil itu pahit rasanya, tapi khasiatnya luar biasa. Kenapa sih? Secara naluri kadang orang tua itu memberikan hukuman kepada kita, menghardik kita, membentak kita. Karena Allah paling tahu, nak, kalian itu semakin tumbuh dan berkembang. Mungkin di kelas kalian nanti kalian akan dibully orang. Mungkin di masyarakat nanti kalian akan diremehkan orang, direndahkan orang. Tapi mental kalian adalah mental sang juara, mental yang terbentuk. Tapi kalau kalian disanjung, dipuji-puji sama orang tua, disayang berlebihan, ketika kalian punya masalah, lemah kalian. Itu salah satu bentuk kasih sayang. Jadi perlu saya katakan, hardikan hukuman orang tua kepada kalian. Tadi kan kalian menjawab itu bukan sebuah kebencian, betul nggak? Tapi ini adalah sebuah kasih sayang yang luar biasa. Kamu pulang sekolah menjadi kaum rebahan, tiap hari dolanan HP, sholat orang gelem, enaknya mau seneng-seneng, dolan tok ibadah orang gelem, pegang mulut saya kalau nggak percaya. Dunia pasti akan keras sama kamu. Tapi kalau kamu keras dengan dirimu sendiri, tempat dirimu, bentuk dirimu, puasa Senin Kamis, puasa sunat, sholat tengah malam sementara temanmu masih tidur, kemudian kamu tinggalkan handphone untuk beraktivitas yang berkualitas, pegang kata-kata saya, dunia pasti akan lunak sama kamu. Tapi kalau saat ini kamu lunak dengan diri sendiri, ini mau penak-penak dok, pegang kata-kata saya, dunia akan keras sama kamu. Kamu tahu nggak mas, orang-orang di luar sana sudah menyiapkan masa depannya, Saya banyak masuk ke sekolah-sekolah, mereka rindu ilmu, mereka haus ilmu.
Mereka pengen membentuk dirinya seperti itu. Bukan malah merasa sok bisa, bukan merasa sok hebat dan sebagainya. Dunia itu keras, Mas. Dunia itu kejam, Mas. Kalau kamu saat ini masih enak-enakan, apa-apa disiapi sama orang tuamu dan sebagainya, kelak kamu harus menghidupi dirimu sendiri. Itu salah satu bentuk kisah cintanya sama Allah pada diri kita. Kalau nggak percaya, baca surah Al-Baqarah ayat 155 sampai ayat 157. Ayat 155 Allah berfirman apa? Akan datang satu waktu, karena sifat Allah itu salah satunya apa? Al-Ghayur. Apa Al-Ghayur? Zat yang sangat pencemburu. Nah, kamu boleh mencintai apapun di dunia, tapi jangan melebihi cintamu kepada Allah. Apa yang kamu genggam, Allah akan semakin lepaskan. Kamu yang sudah mulai mengenal pacaran, sampai lupa sholat, lupa waktu, maka pintu ujian akan datang dari situ. Kamu mencintai dunia berlebihan, kemudian kamu menuhankan handphonemu sampean, kamu lebih memilih handphonemu daripada Allah, maka saya pastikan pintu ujian bakal datang dari situ. Apa yang kamu genggam, Allah itu akan semakin lepaskan. Benar itu. Kenapa bisa gitu? Karena salah satu sifat Allah itu Al-Ghayur, yang sangat pencemburu. Allah nggak mau hambanya mencintai dunia berlebihan. Ayat 155 Allah berfirman apa? Akan datang satu waktu, aku akan menguji imanmu. Kamu akan kehilangan harta benda, orang-orang yang kamu sayang aku pisahkan satu sama lain, kamu kehilangan buah-buahan dan sebagainya, sampai aku akan berikan penyakit untukmu. Namun berikanlah kabar sukacita bagi orang-orang yang sabar. Saya garis bawahi yang sabar. Saya ambil contoh yang paling kecil, nak. Sakit. Pernah merasakan sakit? Nggak enak kan rasanya? Bahkan apalagi kalau kita divonis punya penyakit yang mematikan. Kita terbaring lemah di rumah sakit, di oksigen, diinfus dan sebagainya. Berlinanglah air mata kita. Kemudian saat tengah malam, ternyata selagi orang tua kita tidur, kakak atau adik kita tertidur lelap, kita ambil air wudhu, kita sujud lama di hadapan Allah, nangis berlinang air mata supaya Allah angkat penyakit kita. Tapi saat kita tidak sakit, terkadang ibadah kita tidak ada kualitasnya. Cepet-cepet salam pengen pergi, masih mending itu. Terkadang terpanggil adzan aja nggak mau sholat. Apakah harus nunggu sakit sampai ibadahmu berkualitas, sampai berlinang air mata? Jadi Allah itu kalau mencintai hambanya, maka hamba itu akan dikasih sepucuk surat cinta yang namanya ujian, supaya hamba itu tulus ikhlas datangnya. Bukan ketika sholat kamu pakai sama pak gurumu. Jadi sholatmu itu harus berkualitas, sholat yang benar-benar ikhlas. Bukan sholat karena pakai sama orang tuamu. Urusanmu pribadi itu sama Gusti Allah. Nih, dengarkan ya, pegang kata-kata saya. Kalau kamu perbaiki urusan akhiratmu, dunianya pasti akan dapat. Tapi kalau kamu hanya mengurusi urusan duniamu, akhiratnya belum tentu kamu dapat. Paham tidak? Allah itu maha segalanya. Saya pelaku yang membuktikan. Saya dulu kalau nggak beasiswa, nggak mungkin saya bisa ngambil sekolah S1 saya. Kalau nggak beasiswa, saya nggak akan mungkin ngambil S2 saya. Kalau nggak beasiswa, saya nggak akan mungkin ngambil S3 saya karena orang tua saya miskin. Saya hanya punya tekad, saya hanya punya kekuatan. Dan kalian tahu nak, ujian saya itu nggak berhenti sampai di situ. Saya punya anak satu-satunya meninggal, istri saya meninggal. Saya pernah mengalami hidup enggak mati enggak. Sampai saya dirikan pondok pesantren, santri saya 800, semuanya anak-anak cacat. Cintanya Allah sama saya itu luar biasa. Saya berdakwah hampir setiap hari, kebanggaan bagi saya. Kalian mendengarkan saya, alhamdulillah. Nggak mendengarkan saya pun nggak apa-apa. Ini orang yang bicara, ini pelaku hidup enggak mati enggak. Saya pernah merasakan hidup nih seperti mati itu kayak apa. Rasanya ditinggal orang yang kita sayangi kayak apa. Makan nggak merasakan enak, tidur nggak merasakan, selalu terjaga. Karena kita kehilangan orang-orang yang kita sayang. Tapi ingat, mau tidak mau hal itu bakal terjadi. Kalian mungkin saat ini merasa orang tuamu lengkap, tapi suatu saat kamu akan berpisah dengan orang tua, berpisah dengan kakak, berpisah dengan adikmu, mau tidak mau. Maka sebenarnya kalau inti kekuatan doa itu saya garis bawah itu hanya dua hal. Apa itu? Yang pertama, ya Allah,
berikan kekuatan padaku untuk menerima segala sesuatu yang tidak bisa aku ubah karena itu ketetapan. Contohnya apa? Takdir. Takdir. Meskipun takdir bisa kita ubah melalui doa. Saya kasih contoh ya, dahsyatnya kekuatan takdir. Mungkin kalian masih ingat kisahnya Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ini diuji melalui apa, nak? Penyakit apa? Ingat nggak? Iya, kusta. Tangannya itu protol, bau menjijikan. Kakinya protol, bau menjijikan. Apa yang terjadi? Anaknya pergi karena jijik melihat bapaknya yang kayak gitu. Istrinya pergi melihat suaminya yang kayak gitu. Tapi tahu nggak doanya Nabi Ayub apa? Ya Rabbana, ya Tuhanku, hambamu ikhlas, hambamu ridho menerima ketetapan asal. Apa asal? Engkau tidak pernah berpaling sedikit pun daripadaku. Tidak pernah berpaling sedikit pun daripada. Maka orang-orang sabar itu dahsyat luar sekali. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saat di padang mahsyar, manusia itu dibagi dua golongan, ahlul musibah dan ahlul afiyah. Ahlul musibah kalau kita lihat dari namanya adalah orang-orang yang semasa hidupnya selalu mendapatkan ujian demi ujian dari Allah. Maka sampailah disebut ahlul musibah. Contoh ahlul musibah itu terbagi dua. Yang pertama, sudah tercatat Bama Traka Kitabum Miraun, sudah tertulis dan tercatat mereka yang lahir dalam keadaan buta, bisu, tuli, tidak sempurna, itu ahlul musibah. Kemudian yang kedua, sepanjang hidupnya dia menderita dari penyakit, dari fitnahan dan sebagainya, itu ahlul musibah. Kalau golongan yang kedua apa? Ahlul afiyah. Ahlul afiyah itu golongan orang yang semasa hidupnya hanya mencari kenikmatan dunia. Maka lihat kenikmatannya orang-orang yang tidak percaya sama Allah. Oh, dikasih kemudahan terus ya, jangan sampai iri. Mereka tidak pernah sholat, mereka tidak pernah menegakkan rukun-rukun Islam lainnya dan sebagainya, tapi ternyata dikasih kemudahan. Kenapa bisa gitu? Karena hisapnya panjang. Apa yang kita miliki itu dihisap padang mahsyar. Handphone yang kamu gunakan itu akan dihisap. Kamu gunakan buat apa saja. Mungkin kamu boleh top secret menyimpannya dari orang tuamu, tapi Allah paling ngerti itu. Kamu gunakan buat apa saja. Sepeda yang kamu gunakan itu buat apa saja, maksiat atau kebaikan, hisap itu semuanya. Ya, kamu boleh menutupi semua dari orang tuamu, dari gurumu, tapi Allah mengerti, Maha tahu. Maka ketika di padang mahsyar dibagi dua, ahlul musibah, ahlul afiyah, Allah berfirman, usuhu, hisab terlebih dahulu ahlul musibah. Tidak lama kemudian malaikat menyampaikan, ya Rabbana, sesungguhnya dosa ahlul musibah sudah seringan kapas karena engkau hisab saat mereka hidup di dunia. Apa firman-Nya Allah? Ahlul musibah atarifuni, kamu mengenal aku nggak ahlul musibah? Mereka bersaksi, dulu aku buta, aku bisu, aku tuli, aku miskin, aku menderita, aku terfitnah dan sebagainya. Tapi saat ini aku merasakan kedamaian yang luar biasa saat aku bersamamu. Apa firman-Nya Allah? Udkhulul jannata, masuklah ke surga aku tanpa apa, nak? Tanpa syirat, tanpa syiratul mustaqim, tanpa syirat. Dikasih kedudukan yang paling tinggi, mansila afiyah khairan. Sampai orang ahlul afiyah itu mengatakan apa? Ya Allah, tolong hidupkan kami sekali lagi di dunia sana. Meskipun nanti kami hidup dalam keadaan daging, kami tercabik-cabik, kami akan meridhoinya ya Allah. Tapi firman-Nya Allah apa? Waktumu sudah selesai. Jadi saat ini kalau kalian merasa tersakiti dengan kata-kata orang tua atau gurumu, salah besar. Tadi kamu mengatakan, ketika orang tua marah sama kamu, hukum sama kamu, itu bukan orang tua membenci kamu, iya kan? Pahami itu, nak. Allah sendiri pun itu ketika menyayangi kita, kita dikasih ujian supaya hamba itu datang kepadanya, maka kita dimasukkan kategori ahlul musibah. Jadi jangan merasa saat ini sok tersakiti, sok teraniaya, itu nggak ada apa-apanya. Jadi manusia yang tangguh, manusia yang kuat. Maka tadi kan saya katakan orang sukses itu adalah orang yang berhasil menangkap batu yang dilemparkan kepadanya. Dia bukan melemparkan balik, tapi batu dia tangkap, dia tata menjadi sebuah pondasi. Maka pondasi itu kan kuat. Nanti kamu dihina orang, dibully orang, tangguh kamu. Coba deh, sekarang kita lihat bagaimana proses bullying itu terjadi pada dirimu ya. Saya ambil kertas. Tolong dibully kertas ini.
Dari sini dulu. Silahkan dibuli. Kertas ini kayak apa? Bilang. Lecek boleh. Kotor boleh. Silahkan dibuli. Ayo katakan. Ayo mas. Kertas ini kayak apa? Lecek. Oke. Buli lagi. Katakan kertas ini kayak apa? Kotor. Iya. Kertas ini kayak apa? Buli aja. Hah? Apa? Tidak berguna, oke. Buli lagi. Hah? Sampah, oke. Satu lagi, buli lagi. Lembek. Dah ya. Sekarang kita buka kertas ini. Sempurna seperti tadi apa tidak? Saat bullying itu terjadi, inilah gambaran kondisi kejiwaan kita, psikis kita. Tapi yakinlah, hinaan, cercaan dan sebagainya, itu kalau kamu balas, ketika kamu dibully, kamu balas dan sebagainya, kamu nggak akan pernah mendapatkan apa-apa. Tapi ketika kamu dibully, kamu dihina habis-habisan, kertas ini tetaplah selembar kertas. Meskipun dia ada luka, meskipun dia itu sudah lecek seperti tadi, dia selembar kertas. Tapi mas, kalau kamu dibully atau dihina, kamu sampai dengan tidak punya semangat untuk belajar lagi, ini yang terjadi. Kemudian kamu mengancam orang yang bully itu, ini yang bakal terjadi. Kemudian kamu melakukan tindakan-tindakan yang konyol kepada orang yang membuli kamu, ini yang terjadi. Apakah kertas ini bisa sempurna seperti tadi? Ini yang terjadi. Jadi kalian adalah kelas unggulan, harus bisa memberikan contoh. Kalau kalian dibully saja, kalian dihina saja, memberikan contoh perlawanan, makna, itu ayat Al-Quran tidak bisa hidup dalam hatimu. Paham? Maka ketika kamu dihina, ketika kamu dibully, balas hinaan itu, cacian itu, berusahalah untuk mendoakan yang terbaik. Kalian mungkin pernah mendengar ya, kalau di grup silat atau tenaga dalam dan sebagainya itu saya pernah lihat. Sing jenenge satria tenanan. Tahu satria ya? Satria yang benar itu ngeluruk tanpa bolo. Ngeluruk tanpa bolo itu orang ngejak bolo-bolonan, orang ngejak geng-gengan. Ingat-ingat ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Jadi ketika kamu menang itu tidak merendahkan orang lain. Menang tanpa ngasorake itu satria tenanan. Ning nek kowe mau ngejak bolo, luruk-lurukan itu bukan satria. Sing jenis satria tenanan itu ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Sugih tanpa bondo. Yang namanya sugih tanpa bondo itu kamu ora pamer duwe apa Mas? Duwekmu dungon, duwekmu tenaga, itu sugih tanpa bondo itu. Sampai-sampai kamu di level nanti disebut dengan mati sak jroning urip. Mati sak jroning urip itu apa? Kamu urip ning berasa mati. Kamu difitnah orang, dina orang itu wis ra koda sampai kancamu bingung. Aku kudu nganggo cara apa piye meneh ya? Kayak tak hina kok meneng bae. Sampai tak lecehkan, tak ledek semacam itu kok diam saja. Tahu nggak? Kamu kekasihnya Gusti Allah itu. Doamu mustajab. Doa orang-orang yang teraniaya itu mengerikan, Mas. Doanya luar biasa. Tapi kalau kamu lawan dan sebagainya, kamu harus mencontoh teman-teman yang lain di kelas. Kamu harus mengingatkan apa yang saya nasihatkan. Ambil kemudian kasih tahu teman-teman kalian. Bukan malah kalian memberikan contoh yang tidak baik. Munafik itu namanya. Jangan sampai jadi pribadi yang munafik. Siap? Baik. Itu syarat yang pertama ya. Sukses. Jadi jangan sampai ketika kalian dengar kata sukses itu adalah kalian punya apa, memiliki apa. Bukan. Itu hanya bonus dohir. Tapi orang sukses adalah orang yang tangguh, orang yang kuat, orang yang tahan uji, tahan gembur dan sebagainya. Sukses. Mungkin saat ini kamu belum bisa merasakan, tapi nanti satu saja ujian masuk, orang tuamu nggak ada, satu saja. Coba deh saya tanya, siapa di antara kalian yang sudah tidak punya bapak? Angkat tanganmu. Di sini ada nggak yang nggak punya bapak? Ada, Mas. Bapak sudah nggak ada. Kapan?
Mei tahun Bapak sakit? Kenapa? Jantung ya. Oke. Ada yang nggak punya ibu? Angkat tangan. 1. Nggak punya ibu? Mas mana tadi? Ibu udah nggak ada. Kapan? Saat kamu kelas berapa? Kelas 3 SD. Tapi masih ingat wajah ibu kayak apa? Pernah nggak ketika punya masalah tiba-tiba pingin ibu itu hadir meskipun hanya sebuah bayangan saja? Pernah ya? Pernah ke makamnya ibu? Ya. Coba deh, satu saja, kita kehilangan bapak atau kehilangan ibu kita. Saat ini mungkin kalian masih merasa perkasa. Ada bapak kamu sepelekan, ada ibu kamu sepelekan. Kami tertawa, aku tertawa juga sama seperti mbaknya tadi. Tapi tertawa kami itu semu. Tertawa kami itu nggak sepolos tertawa kalian yang sempurna. Kami kalau lihat lucu tertawa. Tapi apa yang kami rasakan itu hampa, kosong. Jadi inilah salah satu cara Allah mengambil alih. Jadi kalau sampai Allah ambil alih, biasanya ada pergolakan yang luar biasa. Karena selama ini kita selalu mendengar bahwa ketika anak nggak ada orang tuanya, hancur anak itu. Enggak, bangkit ya mas. Jangan sampai tidak. Kamu rajin belajar, yang nggak punya ibu. Kalau memang nanti kamu mau sekolah di kesehatan, saya siap menerima kamu untuk bekerja. Tepuk tangan untuk mas. Rajin belajar. Saya berjanji. Saya berjanji Untuk menjadi anak untuk menjadi anak yang lebih baik lagi yang lebih baik dan patuh terhadap aturan. dan patut terhadap aturan. Namanya siapa ini? Muhammad. Jaga nama Muhammadnya ya. Tepuk tangan untuk saudara terhormat. Di akhir acara SBT, seluruh peserta menundukkan kepala untuk berdoa dan merenungkan betapa pentingnya harus menghormati orang tua. Tak sedikit peserta yang menangis karena renungan yang dibimbing Ustadz Eri ini. Ya Rahman ya Rahim, hari ini kami bersyukur perjalanan panjang usia kami terhenti sejenak untuk berpasrah tentang apa. Spiritual Building Training adalah perjalanan berharga bagi siswa-siswi MTS Negeri 4 Klaten untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan, baik secara mental, emosional, maupun spiritual. Liputan, Ali Murtopo.